Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita kembali belajar tentang marketing. Dan pada pertemuan ke-10 kita sudah sempat bahas tentang strategi penetapan harga. Dan pada pertemuan hari ini kita masih lanjut membahas tentang strategi-strategi yang bisa dipakai bagi kita yang sudah mampu meng-create produk, kemudian akan menentukan dari produk yang kita buat ini akan kita tetapkan dengan harga berapa. Nah, hari ini juga akan kita sampaikan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan teman-teman mahasiswa ketika di perkuliahan online. Hari ini akan kita bahas kembali, sehingga harapannya mahasiswa akan lebih paham, akan lebih jelas tentang strategi-strategi penetapan harga. Dari pertanyaan mahasiswa yang pernah disampaikan terkait dengan strategi, ya kan? Nah, perlu saya sampaikan dulu bahwa yang namanya strategi itu kan berarti nanti kita ada satu goal, kita ada satu tujuan. Dengan strategi yang kita buat, dengan strategi yang kita create ini, harapannya kita akan mampu memenangkan persaingan. Nah, kalau kita bicara tentang strategi penetapan harga, bagaimana kita akan mampu merancang sebuah strategi, terutama strategi penetapan harga yang harapannya kita akan mampu bersaing dengan para kompetitor kita. Dengan produk yang mampu mengantarkan nilai, value, atau substitusi yang sama, tapi kita bisa memenangkan dalam strategi penetapan harga itu. Sehingga bisa jadi nanti dengan strategi yang kita tetapkan itu, nanti ada pesaing kita yang merasa dirugikan. Nah, nanti juga akan kita bahas tentang penetapan harga diskriminasi misalkan. Nah, nanti akan kita sampai ke situ. Nah, prinsipnya beberapa strategi yang bisa dipakai ketika kita akan menetapkan harga itu, kita kembalikan dulu. Sudah kita sampaikan pada pertemuan ke-10. Berapapun tingkat harga yang akan kita berikan untuk produk kita itu, kita mesti melihatnya ke tujuan dulu. Tujuan penetapan harga kita itu apa? Karena tujuan penetapan harga akan mempengaruhi strategi penetapan harga yang akan kita gunakan. Nah, ini ada beberapa strategi penetapan harga. Nanti akan kita bahas, akan kita kasih penekanan-penekanan pada strategi yang kemarin didiskusikan di kuliah online. Nah, strategi penetapan harga yang lazim dipakai itu adalah penetapan harga yang diinginkan atau berdasarkan titik impas. Ya. Nah, kalau di sini kita bicara bagaimana menetapkan harga itu dengan cara menghitung kira-kira nanti biaya-biayanya berapa, baik dari biaya tetap, biaya variabel, kemudian total cost, dan kita menginginkan margin berapa untuk produk yang sudah kita create itu. Ini yang pertama yang bisa dipakai. Yang kedua itu adalah penetapan harga berdasarkan nilai yang dipersepsikan. Nah, di strategi ini sangat berbeda dengan strategi penetapan harga berdasarkan titik impas. Kalau pada strategi yang kedua ini sudah kita bicarakan berdasarkan nilai yang dipersepsikan. Sehingga strategi ini, sehingga metode ini tidak menggunakan biaya produk dalam menetapkan harga. Saya ulangi, pada strategi penetapan harga ini tidak menggunakan biaya produk dalam menetapkan harga. Namun arahnya adalah lebih kepada nilai-nilai yang coba dipersepsikan kepada pembeli. Nah, ini kita bicara tentang persepsi, tentang satu produk. Nah, sudah ada contoh di sini, misalkan sebuah mobil Toyota menawarkan produknya dengan dua pilihan kelas, misalkan ada kelas standar, ada kelas eksklusif. Nah, sekali lagi, ini dasarnya adalah pada nilai-nilai yang dipersepsikan. Contoh yang berikutnya, misalnya ketika di restoran misalkan, ini kadang tidak lagi mempertimbangkan tentang biaya produksi, tapi bicaranya adalah nilai yang mampu dipersepsikan oleh seorang pelanggan. Nah, kemudian yang ketiga kita bicara tentang metode penetapan harga nilai atau disebut dengan value pricing. Nah, metode penetapan harga ini, ya kan, ini bisa kita lakukan dengan cara menetapkan tingkat harga yang rendah dibanding dengan para kompetitor atau dibanding dengan para pesaingnya.
Catatan, ini untuk produk-produk yang tetap memiliki kualitas atau produk-produk yang memiliki mutu yang tinggi. Ada dua yang bisa dilakukan pada strategi penetapan harga ini di value pricing ini. Yang pertama, ya kan, kita bisa gunakan metode atau strategi yang disebut dengan everyday low pricing, EDLP, everyday low pricing. Nah, kalau kita gunakan strategi everyday low pricing ini, berarti kita akan lakukan penetapan harga tingkat harga rendah, ya kan? Kemudian jangka waktunya panjang. Nah, apa manfaat kalau kita gunakan value pricing dengan everyday low pricing ini? Ya. Manfaatnya bagi konsumen, manfaatnya bagi pelanggan itu, ya kan? Mereka tidak ada keraguan-raguan karena tingkat harga itu tidak berubah-ubah. Tingkat harga tidak berubah-ubah. Ya, sehingga ada kepastian ketika konsumen itu akan melakukan pembelian terhadap produk-produk yang kita tetapkan dengan metode ini. Ya, sementara ada yang melakukan metode atau strategi dengan high low pricing. Kalau high low pricing ini kan, berarti strategi penetapan harga yang berubah-ubah. Pada hari tertentu harga produk tertentu itu tinggi. Pada hari tertentu produk tertentu harga produk itu rendah. Nah, biasanya ini merupakan program ya. Kita bisa sampaikan beberapa contoh di minimarket atau di pusat perbelanjaan. Ya kan? Ada yang menetapkan harga itu dasarnya adalah hari. Misalkan setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ini produk tertentu ditetapkan dengan harga tertentu. Ya. Ada juga produk itu yang menetapkan harganya adalah per jam atau layanan, misalnya layanan itu per jam. Ya kan? Layanan dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi nanti harganya berapa? Layanan dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti harganya berapa? Bahkan layanan untuk sore sampai malam harganya berapa? Nah, ini berarti kita gunakan metode penetapan harga dengan value pricing. Kembali ke konsep atau metode everyday low pricing, ya kan? Program everyday low pricing ini dapat digunakan sebagai alternatif upaya proposisi yang biasanya memerlukan dana yang besar. Sehingga apa? Dengan EDLP yang bersifat rutin dan jangka panjang, ini akan muncul satu hal yang disebut dengan aktivitas promosi yang bisa ditekan. Karena tadi harapannya adalah konsumen itu tidak ada keraguan-raguan, sehingga tidak perlu mengkomunikasikan lagi karena memang harga itu tetap dengan jangka waktu yang panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga bicara tentang metode penetapan harga sesuai dengan harga yang berlaku atau going rate pricing. Nah, kalau pada strategi ini, ya kan, ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan harga yang ada di pasar. Saya ulangi, strategi atau metode penetapan harga ini, ya kan, berdasarkan pertimbangan harga pasar atau kompetitor kita menjual dengan harga berapa untuk produk yang mampu mengantarkan nilai yang sama, untuk produk yang mampu mengantarkan manfaat yang sama kepada pelanggan. Ya kan? Nah, alternatif yang dapat dipilih ini bisa menetapkan harga yang rendah atau lebih tinggi atau mungkin sama dengan yang ditetapkan oleh para kompetitor atau dengan para pesaing. Tapi ingat, ketika memang kita akan menetapkan harga yang sama ataupun akan menetapkan harga yang lebih rendah atau yang lebih tinggi, itu harus ada diferensiasi di situ. Harus ada diferensiasi pada produk kita, atau kita bisa menambahkan layanan atau kita bisa mengurangi layanan, ya kan? Sehingga kita bisa bermain di harga yang lebih rendah, sama, atau bahkan harga yang lebih tinggi. Kemudian, nah ini kemarin yang banyak ditanyakan juga ketika kita ada di kelas online, ya, disebut dengan penetapan harga psikologis. Nah, strategi penetapan harga ini, ya kan, ini biasanya dipakai di pusat-pusat perbelanjaan, dipakai di minimarket, ya kan. Kenapa? Karena dengan strategi ini, ya kan, perusahaan berusaha untuk memanfaatkan nilai-nilai psikologis pembeli terhadap kisaran
terhadap besaran angka-angka tertentu dari sebuah produk. Teman-teman bisa kembali perhatikan yang ada di slide saya, atau nanti bisa melakukan pengamatan yang ada di minimarket, di supermarket, atau di pusat-pusat perbelanjaan. Di sana sebagian besar produk yang di displaynya, sebagian besar produk yang ditawarkannya itu menggunakan harga ini, harga psikologis. Hampir tidak ada harga yang bulat misalkan. Nah, ini apa? Sebagai contoh, ketika produk tertentu dikasih harga 9.915 per unit misalkan. Nah, harapannya ini akan mampu mempengaruhi image kepada pembeli bahwa harga yang ditetapkan oleh perusahaan, harga yang ditetapkan oleh minimarket, harga yang ditetapkan oleh supermarket itu tidak sampai 10.000. Ya, sehingga konsumen, sehingga pelanggan itu tidak sampai mengeluarkan uang 10.000 untuk mendapatkan produk yang diinginkan, ini kan. Atau masih banyak contoh-contoh yang lainnya sebagaimana yang ada di slide saya. Tapi sekali lagi ini biasanya diterapkan di pusat-pusat perbelanjaan atau di minimarket. Ini jarang sekali dipakai di toko-toko kecil atau di toko-toko kelontong. Kenapa? Karena itu nanti akan berimpact ke total bayar yang harus diberikan oleh pelanggan atau konsumennya, ya kan? Sementara kalau di minimarket, pusat perbelanjaan, nanti kan biasanya ada kotak untuk donasi dan sebagainya. Sehingga itu salah satu strategi untuk mengantisipasi kalau memang nanti ada angka-angka pecahan atau angka-angka tidak bulat ya ketika di total belanjanya. Ini disebut dengan penetapan harga psikologis. Nah, kemudian yang berikutnya ini disebut dengan penetapan harga geografis. Ya. Kalau tadi secara psikologis, sekarang kita bicara tentang geografis. Nah, kalau strategi penetapan harga geografis, ya kan? Ini untuk produk yang sama, ya kan? Yang mengantarkan values yang sama, yang mengantarkan manfaat yang sama, tapi penetapan harganya berbeda. Kenapa? Karena ada faktor-faktor geografis. Ya kan? Sekali karena adanya faktor-faktor geografis. Kenapa? Karena dengan faktor geografis itu kan bisa jadi ada jarak atau ada lokasi yang berbeda, ya kan? Lokasi tempat produksi sama nanti lokasi untuk distribusi berbeda, sehingga di situ mesti harus muncul tambahan-tambahan cost, di situ harus muncul tambahan biaya. Maka seringkali teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa amati, bisa cermati untuk produk tertentu itu ada keterangannya. Ya kan, dengan produk yang sama tetapi harga yang ditetapkan ini hanya berlaku untuk wilayah Solo dan sekitarnya. Ya kan, dengan produk yang sama, ya kan ada keterangannya harga ini berlaku untuk wilayah Jabodetabek misalkan. Padahal produknya sama, mengantarkan nilai, mengantarkan manfaat yang sama, tapi karena adanya faktor geografis, ya kan. Nah, ini akan memberikan penetapan harga yang berbeda. Terus kemarin juga yang banyak didiskusikan itu di sini, di penetapan harga promosi. Nah, penetapan harga promosi itu yang paling menarik untuk kita bahas itu adalah harga pemimpin rugi. Ya, saya ulangi, adalah harga pemimpin rugi. Kenapa? Karena penetapan harga ini dilakukan sebagai upaya untuk mempengaruhi konsumen agar datang ke toko tertentu, agar datang ke pusat perbelanjaan tertentu. Gimana caranya? Caranya adalah menurunkan, ya kan? Menurunkan harga produk-produk yang bermerek. Saya ulangi, dengan cara menurunkan harga produk-produk yang bermerek, tujuannya adalah untuk menarik pembeli agar datang ke pusat perbelanjaan tersebut. Kalau kita lihat pada konteks penetapan harga promosi dengan harga pemimpin rugi, kan di situ ada konteks pemimpin rugi. Berarti memang dalam strategi ini ada yang dirugikan. Saya ulangi, dengan strategi ini ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah produk merek-merek yang memang itu diakui oleh konsumen, di mana memang dia punya brand equity yang bagus, ya kan? Karena diturunkan harganya, sehingga itu akan menurunkan image.
ya kan? Akan menurunkan baik image produk atau akan menurunkan corporate reputasi produk itu di mata masyarakat. Kenapa? Bisa jadi masyarakat, bisa jadi konsumen itu akan menjadi ragu-ragu. Ada apa dengan produk ini? Dengan harga normal sekian misalkan. Kemudian produk itu mereknya memang punya kekuatan. Tapi kenapa harganya bisa turun? Ya kan? Harganya bisa turun. Di satu sisi tadi yang dirugikan adalah produk merek yang diturunkan harganya, sementara yang diuntungkan itu adalah salah satu contoh dan kasusnya pusat perbelanjaan yang menggunakan strategi harga ini. Kenapa dia diuntungkan? Tujuan awalnya adalah dia ingin mendatangkan banyak orang ke pusat perbelanjaannya. Dia ingin mendatangkan banyak orang untuk datang ke tokonya. Bagaimana kita bisa melihat sisi keuntungannya? Karena orang yang datang ke pusat perbelanjaan, karena orang yang datang ke toko itu kan tidak hanya melakukan pembelian terhadap satu item produk. Bisa jadi nanti dia melakukan pembelian terhadap item-item produk yang lainnya. Nah, disitulah akan muncul keuntungan. Menurunkan satu produk bermerek, tetapi dia akan mendapatkan pengganti dari item-item produk yang lainnya yang didisplay di situ, yang ditawarkan di situ, dan yang dijual di situ. Ini yang disebut dengan harga pemimpin rugi. Nah, kalau kemarin ada yang bertanya, apakah itu tidak merugikan pesaing? Apakah itu termasuk dalam persaingan yang tidak sehat? Sekali lagi kita bicara strategi, tujuannya adalah untuk memenangkan persaingan, mesti ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, di sini kasusnya harga pemimpin rugi. Nah, yang kedua, penetapan harga promosi itu adalah harga peristiwa khusus. Nah, ini juga sering kali dipakai oleh toko, sering dipakai oleh pusat perbelanjaan atau yang lainnya karena memang dia memanfaatkan momen-momen khusus, memanfaatkan peristiwa-peristiwa khusus. Misalkan pada saat hari raya, sebentar lagi mungkin ketika nanti akan ada perayaan hari Natal, sebentar lagi mungkin ketika nanti akan ada perayaan tahun baru misalkan. Atau nanti ketika musim sekolah misalkan. Nah, itu kan momen-momen khusus, peristiwa-peristiwa khusus, ya kan, yang dijadikan sebagai acuan, yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan strategi penetapan harga. Ini juga yang berikutnya adalah penetapan harga promosi rabat tunai, ya kan? Rabat tunai biasanya menetapkan harga untuk mendorong penjualan pada periode khusus, ya kan, memberikan rabat tunai kepada pembeli misalkan. Nah, ini terus yang menarik untuk kita bahas berikutnya nih. Nah, ini kan penetapan harga tapi dengan cara memberikan diskon. Kemarin juga sudah kita diskusikan di kelas online. Penetapan harga promosi tapi disebut dengan diskon psikologis. Ini juga kembali seringkali kita lihat, seringkali kita amati di pusat perbelanjaan. Nah, penetapan harga semacam ini, berarti penetapan harga diskon psikologis ini sebetulnya masih menjadi satu perdebatan. Apa yang diperdebatkan? Yang diperdebatkan ini adalah apakah ini legal atau tidak legal, apakah ini sesuai dengan etika atau melanggar dengan etika. Kenapa? Kita bisa lihat, kita bisa amati, kita bisa lakukan riset kecil-kecilan di situ. Nah, diskon yang diberikan namanya diskon psikologis. Diskon yang diberikan itu sebetulnya murni dari harga awal kemudian didiskon, ataukah harga itu dinaikkan dulu kemudian baru didiskon. Ya kan? Kalau ternyata memang dari harga itu dinaikkan dulu, misalkan harga dinaikkan 100%, kemudian dia kasih diskon 50%, berarti apa perhitungannya? Meskipun sudah dikasih diskon 50% kan tetap diuntungkan. Kenapa konsumen, kenapa pelanggan itu tetap tertarik? Kenapa konsumen, kenapa pelanggan itu tetap ada keinginan untuk melakukan pembelian? Karena pengaruh diskon itu. Karena memang besaran diskonnya itu. Apalagi untuk produk tertentu di mana kita sulit mendapatkan pembanding. Maksudnya apa? Maksudnya produk tertentu, merek tertentu hanya ada di satu toko itu. Berarti kan kita tidak ada pembanding. Untuk produk yang sama, dia jual harga berapa dengan harga normal.
ya kan? Sehingga kita atau konsumen itu merasa senang karena bisa mendapatkan barang, bisa mendapatkan produk dengan diskon yang memang dari sisi angka itu kan sangat-sangat tinggi. Ada yang diskon 50% sering kita lihat. Ada yang diskonnya 70% sering kita lihat. Ada yang diskonnya sampai 75% yang sering kita lihat. Nah, ini termasuk dengan penetapan harga promosi disebut dengan diskon psikologis. Ya, ini kan. Kemudian, nah, sekarang kita bicara tentang penetapan harga diskriminatif. Ya, penetapan harga diskriminasi atau diskriminatif. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah strategi penetapan harga diskriminatif dengan harga segmen pelanggan. Ya kan? Penjelasannya dalam penetapan harga diskriminasi ini, perusahaan akan menetapkan harga yang berbeda untuk segmen yang berbeda. Saya ulangi, perusahaan akan menetapkan harga yang berbeda, catatan, untuk segmen yang berbeda. Meskipun apa? Meskipun produknya sama. Meskipun apa? Meskipun layanannya sama. Tak ulangi, meskipun produknya sama, meskipun layanannya sama, tapi ketika berbeda segmen yang dilayani itu akan digunakan untuk menetapkan harga yang berbeda. Sebagaimana yang ada di slide, sebagaimana yang ada di gambar, teman-teman bisa lihat, teman-teman mungkin pernah alami ini. Ya, contohnya adalah tarif angkutan kota. Contohnya adalah tarif bis kota misalkan. Layanannya sama, value yang diterima sama, tetapi ketika berbeda segmen yang dilayani, ya kan, itu dia akan tetapkan harga yang berbeda. Naik angkutan kota, naik bis kota dan sebagainya kan ada tarif khusus untuk pelajar, ada tarif khusus untuk mahasiswa dibandingkan dengan tarif umum. Padahal dalam layanan tidak pernah membedakan sama sekali kan. Kalau naik angkot itu kan kalau yang umum sama yang pelajar mahasiswa seatnya sama, kursinya sama, layanannya sama semuanya. Tapi dia terapkan harga yang berbeda. Itu disebut dengan penetapan harga diskriminatif, harga segmen pelanggan. Membedakan harga dasarnya adalah dari segmen. Dan masih banyak contoh yang lainnya, teman-teman nanti bisa mencari kasus-kasus yang ada di sekitar teman-teman mahasiswa. Ini masih bicara tentang strategi penetapan harga secara diskriminatif, ya kan? Untuk produk yang sama, ya kan? Tapi hanya beda kemasan, hanya beda casing misalkan kan, atau mungkin hanya beda warna. Nah, dia kasih harga yang berbeda. Nah, ini termasuk juga bagian dari penetapan harga diskriminatif. Kemudian yang berikutnya nih, kemarin juga ditanyakan di kelas online, penetapan harga diskriminatif harga citra. Kalau kita bicara tentang nilai inti dari produknya itu sama, tetapi perusahaan menetapkan harga yang berbeda karena hanya membedakan di sini, ya kan? Penetapan harga citra dilakukan dengan memasarkan produk misalkan dengan kemasan yang berbeda, ya. Penekanannya adalah dengan kemasan yang berbeda. Nah, kemasan itu yang bisa menggambarkan citra. Nah, ini contoh perusahaan permen yang memberikan harga berbeda. Yang membedakan hanya di kemasan. Tapi beda kemasan itu nanti akan memberikan penetapan harga yang berbeda. Sama dengan harga lokasi ini kan, penetapan harga yang menjadi pertimbangan untuk memberikan harga yang berbeda. Ya kan? Nih, misalkan beli soft drink tertentu di tempat-tempat bioskop, ya kan, dengan soft drink tertentu di warung kaki lima, ya mungkin harganya akan berbeda. Padahal produknya sama, nilai yang diantarkan sama, tapi karena memang beda lokasi, dia tetapkan harga yang berbeda. Ini juga harga waktu, ini sama, masih bagian dari harga diskriminasi. Kemudian masih penetapan harga diskriminasi bicara harga hasil juga sama tadi. Nah, ini beberapa syarat yang harus diperhatikan, ya, agar berhasil dalam menerapkan harga diskriminatif itu. Yang pertama, pasar harus dapat disegmentasi, kalau dasarnya adalah segmen. Dan segmen tersebut itu harus menunjukkan intensitas permintaan, ya kan? Tadi saya kasih contoh, misalkan segmennya adalah pelajar. Nah, pelajar itu kan bisa menunjukkan intensitas permintaan. Pada hari tertentu, pada jam-jam tertentu jelas itu permintaannya tinggi. Maka perusahaan berani ngasih harga yang rendah di situ. Yang kedua, pembeli di segmen yang harganya lebih rendah tidak dapat menjual produk yang dibelinya di segmen yang harganya lebih tinggi. 3,
Pesaing tidak dapat menjual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pertama perusahaan di segmen yang lebih tinggi. Dan seterusnya sampai yang terakhir adalah bentuk diskriminatif harga tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Ya kan? Nah, ini juga kita pertimbangkan dari sisi hukum etika dan hukum bisnis. Ini ketika kita akan menerapkan strategi penetapan harga diskriminatif. Nah, dan strategi yang lainnya kemarin sudah kita bahas. Sekali lagi itu tadi beberapa lanjutan diskusi kita di kelas online yang kemarin mungkin saya belum bisa menjelaskan secara detail dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa, dan hari ini kita ulas kembali, hari ini kita review kembali, hari ini kita bahas kembali. Mudah-mudahan dengan tambahan informasi, tambahan penjelasan dari saya, ini akan lebih memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang strategi penetapan harga. Sekali lagi di pertemuan ini saya sampaikan bahwa apapun strateginya, apapun metodenya, pertama kita kembalikan kepada tujuan penetapan harga itu apa, yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan yang kedua adalah kita mesti lihat segmentasi kita itu siapa. Kenapa? Karena ada segmentasi itu kan yang peka harga, ada segmentasi itu yang peka kualitas. Ini yang tadi belum saya sampaikan. Saya ulangi, yang pertama itu adalah ada konsumen yang peka harga. Maksudnya apa? Konsumen peka harga itu pertimbangan utama konsumen dalam melakukan pembelian itu adalah tingkat harga. Ketika ada produk yang sama, kemudian harganya jauh lebih rendah, ya dia akan cari, dia akan kejar. Dan kadang dia tidak mempertimbangkan kos yang lainnya, dia tidak mempertimbangkan biaya-biaya yang lainnya. Dia tidak mempertimbangkan jarak, dia tidak mempertimbangkan biaya-biaya yang lainnya, karena dia akan lebih puas ketika dia mendapatkan harga yang lebih rendah untuk produk yang sama. Tapi yang kedua, kita juga harus lihat apakah konsumen kita, apakah pelanggan kita itu adalah peka kualitas. Kenapa? Karena kalau konsumen kita peka kualitas itu, ya kan, yang dicari bukan harga yang murah, tapi yang dicari adalah produk-produk yang benar-benar punya kualitas. Kita pernah bicara tentang 9 penetapan harga mutu itu kan. Strategi diagonal 159 kan bisa hidup bersama di pasar yang sama. Sehingga ketika memang konsumen kita adalah peka kualitas, ya yang dicari, ya kan, pertimbangan utamanya adalah kualitas. Harga itu nomor 2. Nah, itu beberapa hal sekali lagi yang bisa saya tambahkan di penjelasan tentang strategi harga dan melanjutkan diskusi kita di pertemuan yang sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.